Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Amma ba'd. Pembicaraan mengenai hukum najis. Najis yaitu tiap-tiap cemar dalam kurung warna yang menegakkan sah salat pada pihak yang tiada dimaafkan oleh hukum agama Islam. Pembagian segala najis itu ada 3 bagian, yaitu pertama, najis mughalladah, yaitu najis anjing dan babi serta anak-anak keduanya atau salah satu daripada keduanya, maka wajib dibasuhkan tempat yang kena najis itu 7 kali, 6 kali dengan air yang suci lagi menyucikan, dan 1 kali dengan air yang tercampur tanah yang suci. Inilah yang dinamai sabtu. Maka disyaratkan pada permulaan membasuh najis itu hingga hilang baunya, hilang warnanya, dan hilang rasanya dahulu. Ini baru terhitung 1 kali. Kemudian wajib membasuh lagi menurut kaifiat atau aturan yang tersebut di atas, maka bersihlah sudah najis itu. Adapun najis mughalladah itu artinya najis yang tebal atau berat. Hukum membersihkannya apabila terkena pada diri kita. Kedua, najis muhaffafah, yaitu kencing anak laki-laki yang belum makan apa-apa, hanya air susu ibunya, dan lagi belum cukup umur 2 tahun, maka wajib membersihkan tempat yang kena najis itu dengan dikibaskan air di atasnya hingga rata basahnya, kemudian dibersihkan hingga kering tempat itu, maka sucilah sudah najis tersebut. Adapun najis muhaffafa itu artinya najis yang paling ringan atau enteng. Hukum membersihkannya apabila terkena diri kita. Ketiga, najis mutawassita, artinya najis yang pertengahan atau menengah, atau hal yang sederhana. Hukum membersihkannya apabila terkena diri kita, tidak seperti cara membersihkan najis mughalladah yang begitu berat, dan tidak pula seperti cara membersihkan najis muhaffafa yang begitu ringan. Jelasnya dimaksud dengan kata najis berat, najis ringan, dan najis pertengahan. Semua itu dilihat dengan cara atau hukum kita membersihkan najis itu. Adapun najis mutawassita, yaitu sekalian najis selain daripada najis mughalladah dan najis muhaffafa, seperti darah, nanah, muntah, kencing, kotoran manusia, arak, dan lain-lain lagi. Maka wajib membersihkan tempat najis itu dengan air suci lagi menyucikan hingga hilang baunya, hilang warnanya, dan hilang rasanya. Dengan sekali basuh saja, maka sucilah sudah tempat tersebut. Begitulah cara membersihkan najis mutawassita tersebut. Adapun najis mutawassita itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, najis ainiyah namanya, yaitu tiap-tiap najis yang dapat dilihat warnanya dan dicium baunya dan dirasakannya, maka wajiblah membasuhkan tempatnya itu hingga hilang warnanya, hilang baunya, dan hilang rasanya.
walaupun dengan satu kali basukan saja hingga merata sebagaimana biasanya, maka sucilah atau bersihlah sudah najis tersebut. Kedua, najis hukmiyah namanya, yaitu tiap-tiap najis yang tidak ada baunya, tidak ada rasanya, dan tidak ada warnanya. Maka cara membersihkannya cukup dengan mengalirkan air atas tempat yang kena najis tersebut, kemudian dikeringkan hingga bersih, maka sucilah sudah najis hukmiyah itu. Itulah tadi pembahasan seputar hukum najis. Dan insya Allah jikalau ada diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Al-Faqir akan melanjutkan materi ini dengan pembicaraan mengenai hukum istinja. Sebelum kita berpisah, Al-Faqir akan memberikan sedikit nasihat kepada para pendengar lantunan kisah dimanapun Anda berada, sekiranya bisa menambah pemahaman dan pengertian pula pada pendidikan agama. Setiap manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kemuliaan tanpa ada sedikit pun kekurangan. Bagi setiap insan, laki-laki maupun perempuan, yang telah Allah ciptakan dengan begitu luar biasa, dan bahkan Allah pasangkan dia dengan pasangan yang memang benar-benar Allah tentukan dengan segala baik, tergantung sikap dan perilakunya, sehingga bisa membimbing dan membawa rumah tangga dalam pernikahan mereka dengan segala baik. Hidup di dunia ini bagaikan tempat bersendau-gurau serta bermain-main dalam sebuah peran yang telah Allah berikan dan tetapkan atas diri kita. Sekiranya sehat maupun sakit, kaya maupun miskin, susah maupun senang, baik maupun buruk, semuanya itu telah Allah tentukan jauh sebelum kita berada di muka bumi ini. Sahabat lantunan kisah dimanapun Anda berada, sekiranya di saat engkau senang dan bahagia, maka jangan terlalulah engkau bergembira dan berbahagia dengan kebahagiaan yang Allah berikan. Tetapi sekiranya engkau berpikir akan bagaimana kesusahan dan kesulitan yang Allah siapkan di hadapanmu kelak, sesungguhnya manusia tidak akan pernah terlepas daripada roda perputaran. Jikalau engkau sehat hari ini tanpa engkau memikirkan kelak engkau akan sakit, maka sesungguhnya engkau akan mengingkari nikmat Allah yang telah Allah berikan. Dan jikalau engkau sakit lalu engkau mengeluh tentang kesembuhan, maka percayalah engkau pula telah mendustakan nikmat dan rahmat Allah kepadamu. Maka jikalau engkau sakit, maka yakin dan percayalah bahwasanya kesehatan yang luar biasa telah Allah siapkan kelak di depannya. Dan jikalau engkau miskin dan susah, percaya dan yakinlah bahwasanya Allah telah mempersiapkan sesuatu kesenangan dan kebahagiaan di depannya. Karena kita sebagai makhluk takkan pernah terlepas dalam kehidupan ini. Allah pasangkan cuma dua. Kalau tidak adalah bumi ini, maka langit pun tak akan menyebut dirinya langit. Dan kalau tidaklah ada malam ini, pastilah siang tidak mungkin menyebut dirinya siang. Dan begitu pula sebagainya dalam hidup kita. Jikalau tidaklah baik, pastilah buruk yang akan terjadi atas diri kita. Maka marilah sama-sama kita berikhtiar serta bersabar atas segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi orang-orang yang sabar di kemudian hari. Tidaklah ada kebenaran sedikit pun
dalam setiap diri manusia, melainkan salah. Karena dengan salahlah kita dapat belajar menjadi benar dan mengetahui mana yang benar dan mana pula yang salah. Akhir kata, Al-Faqir mohon undur diri. Sampai berjumpa di video berikutnya dalam pembahasan tentang hukum istinja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah.